Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Tasya Almajira. Pada video kali ini kita akan mengapresiasi sebuah novel angkatan Balai Pustaka yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau disingkat dengan HAMKA melalui pendekatan struktural. Nah, sebelum aku jelasin lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dulu nih, apa sih pendekatan struktural itu? Pendekatan struktural merupakan pendekatan intrinsik, yakni membicarakan karya tersebut pada unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Pendekatan tersebut meneliti karya sastra sebagai karya yang otonom dan terlepas dari latar belakang sosial, sejarah, biografi pengarang, dan segala hal yang ada di luar karya sastra. Namun, dalam penyajian video kali ini, aku hanya menganalisis 3 unsur intrinsik, yakni tema, tokoh, dan amanat, serta hubungan antar ketiga unsur tersebut dalam sebuah novel Balai Pustaka yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah karya HAMKA. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman yang belum mengetahui novel ini, yuk simak sinopsis dari novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Novel roman karya HAMKA yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Hamid. Sejak usianya 4 tahun, ia sudah ditinggal oleh ayahnya. Masa kecilnya ia habiskan untuk membantu ibunya memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai penjual kue keliling. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan keluarga Engku Haji Jafar yang baik hati dan kaya raya. Karena merasa kasihan melihat tetangganya yang menderita, maka keluarga Haji Jafar meminta agar Hamid dan ibunya tinggal dan bekerja di rumahnya. Dan Hamid diangkat sebagai anak oleh Engku Haji Jafar karena dia anak yang cerdas, rajin, sopan, dan taat beragama. Hamid juga disekolahkan ke HIS bersama Zainab, anak Haji Jafar. Tamat dari HIS, keduanya kemudian melanjutkan ke Mulo sampai keduanya mendapat ijazah. Dan ternyata selama kebersamaan mereka itu membuat keduanya saling jatuh cinta. Namun, perasaan itu mereka pendam dalam hati. Hamid menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang anak dari keluarga miskin yang dibiayai oleh keluarga Haji Jafar. Itulah kenapa dia hanya memendam rasa sukanya terhadap Zainab. Setelah tamat dari Mulo, baru mereka berpisah. Zainab menjalani pingitan sesuai adat di desa itu, sedangkan Hamid melanjutkan sekolah agama ke Padang Panjang. Di sekolah itulah Hamid mempunyai seorang teman laki-laki yang bernama Saleh. Suatu hari, kabar mengejutkan datang. Hamid mendapatkan kabar bahwa ayah angkatnya, Haji Jafar, meninggal dunia, dan tidak lama kemudian, ibu kandungnya pun meninggal dunia. Dan sejak kematian ayah angkatnya, Hamid jarang bahkan tidak pernah menemui Zainab. Hingga pada suatu petang, saat Hamid pergi jalan-jalan di pesisir, ia bertemu dengan Ma Aisyah, ibu angkatnya. Pada pertemuan itu, Aisyah berharap agar Hamid bisa datang ke rumahnya karena ada suatu hal penting yang ingin dibicarakannya. Pada keesokan harinya, Hamid datang ke rumah Ma Aisyah dan beliau meminta tolong agar Hamid dan membujuk Zainab untuk bersedia dinikahkan dengan kemenakan Haji Jafar. Meskipun permintaan itu bertentangan dengan isi hatinya, dia tetap melaksanakan apa yang diminta Ma Aisyah. Akan tetapi permintaan itu ternyata ditolak oleh Zainab dengan alasan ia belum ingin menikah. Semenjak kejadian itu, Hamid tidak pernah datang lagi. Dia hanya mengirimkan surat kepada Zainab dan mengatakan bahwa ia akan pergi jauh mengikuti langkah kakinya berjalan. Surat Hamid itulah yang selalu mendampingi Zainab yang dalam kesepian itu. Hamid merantau sampai ke Tanah Suci. Di negeri itu ia bertemu dengan Saleh, temannya dulu. Istri Saleh ternyata adalah sahabat baik Zainab. Dari surat Rosna yang dikirim untuk suaminya, Hamid mengetahui bahwa Zainab sakit dan ia sangat mengharapkan kedatangan Hamid.
Zainab sendiri mengirim surat kepada Hamid dan mengatakan bahwa Hamid harus kembali. Kalau tidak, mungkin akan terjadi sesuatu padanya. Dan benar saja, seminggu setelah itu Zainab menghembuskan nafas terakhirnya. Saleh yang mengetahui kabar meninggalnya Zainab dan dari istrinya pun tidak tega memberitahu kabar tersebut kepada Hamid. Namun akhirnya atas desakan dari Hamid, Saleh memberitahukan kabar tersebut. Setelah mendengar kabar menyedihkan itu, Hamid tetap memaksakan diri untuk berangkat ke Mina. Namun, dalam perjalanannya dia jatuh lunglai, sehingga Saleh mengupah orang Badui untuk memapah Hamid. Setelah acara di Mina, mereka kemudian menuju Masjidil Haram. Setelah mengelilingi Ka'bah, Hamid minta diberhentikan di Kiswah. Dan kemudian Hamid pun meninggalkan dunia di hadapan Ka'bah menyusul sang kekasih. Nah, gimana teman-teman? Menarik sekali bukan novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka ini? Selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam inti pembahasan kita, yakni mengenai tema, tokoh, dan amanat. Yang pertama, tema. Dalam novel ini terdapat tema yang mana mengisahkan tentang cinta yang tak sampai karena perbedaan status sosial yang menghalangi untuk Zainab dan Hamid bisa bersama. Hamid adalah seorang pemuda miskin yang tinggal bersama ibunya karena ayahnya telah meninggal dunia semasa Hamid kecil. Berbeda dengan Zainab. Zainab anak dari seorang saudagar kaya. Orang tuanya tentu memilihkan pasangan hidup bagi Zainab karena agar harta kekayaannya tetap terjaga, tentu dari kalangan orang kaya pula. Kedua, tokoh dan penokohan. Yang pertama ada tokoh saya. Nah, tokoh saya tersebut merupakan tokoh utama yang akhirnya bertemu dengan bertemanan dengan Hamid. Selanjutnya yang kedua adalah Hamid. Hamid merupakan tokoh yang memiliki seorang pemuda miskin yang tinggal bersama ibunya karena ayahnya telah meninggal semasa kecilnya. Hamid ini memiliki watak berbudi pekerti luhur, sopan, pintar, rendah hati, dan sederhana. Lalu yang ketiga ada Ibu Hamid, yakni wanita yang gigih berjuang membesarkan anaknya walau hanya sendirian. Nah, watak dari Ibu Hamid ini adalah baik hati dan penuh kasih sayang. Lalu selanjutnya ada Zainab. Nah, Zainab merupakan anak perempuan Haji Ja'far dan Maksia. Berteman dengan Hamid sejak kecil, selalu bersama-sama hingga tamat sekolah. Zainab memiliki watak baik hatinya, sopan, ramah, dan sangat patuh kepada orang tuanya. Selanjutnya ada Haji Ja'far, yang merupakan saudagar kaya yang membantu kehidupan Hamid dan ibunya. Haji Ja'far ini memiliki watak yang sangat dermawan dan baik hati. Lalu selanjutnya ada Ma Aisyah, wanita yang penuh kasih sayang, yang memiliki baik hatinya kepada siapa saja. Lalu ada Rosna, yakni istri Saleh dan juga sahabat baik Zainab. Dia selalu bersedia mendengarkan keluh kesah Zainab dan menemani Zainab di saat Zainab merasa sedih karena kepergian Hamid. Selanjutnya Saleh. Nah, Saleh ini merupakan teman semasa sekolah Hamid yang ingin melanjutkan pendidikannya di Mesir, yakni merupakan suami dari Rosna. Selanjutnya penambahan dan juga perubahan tokoh dalam novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah ini terdiri dari Arifin, Ghazali, Rosna, dan Saleh. Selanjutnya adalah amanat tersurat dan amanat tersirat. Amanat tersuratnya adalah kita harus memupuk dan mempertahankan cinta dengan jalan lurus. Artinya harus dengan jalan ridho ilahi. Terbukti dengan kutipan berikut. Engkau telah mengambil jalan yang lurus dan jujur di dalam memupuk dan mempertahankan cinta. Lalu selanjutnya amanat tersirat.
Dalam menghadapi suatu masalah harus lebih bijak dan memahami perasaan orang lain, serta harus bersabar dan dapat menerima kenyataan walau menyakitkan. Setelah mengetahui tema, tokoh, dan amanat dari novel ini, selanjutnya kita akan membahas mengenai keterkaitan dan hubungan antar ketiga unsur intrinsik tersebut. Salah satunya akan kita kaitkan mengenai tema dan amanat. Dalam novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Buya Hamka ini memiliki keterkaitan hubungan intrinsik, yakni antara tema dan amanat. Jadi amanat itu merupakan ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Sebagaimana dengan tema, amanat dapat disampaikan secara implisit, yaitu dengan cara memberikan ajaran moral atau pesan dalam tingkah laku atau peristiwa yang terjadi pada tokoh menjelang cerita berakhir. Dan dapat pula disampaikan secara eksplisit, yaitu dengan penyampaian seruan, saran, peringatan, nasihat, anjuran, atau larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita. Nah, jadi keterkaitan antara amanat dan tema dalam novel ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penulis di dalam novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Buya Hamka tersebut adalah bahwa segala sesuatu membutuhkan pengorbanan. Kita sebagai manusia boleh berencana, berharap, dan berusaha semaksimal mungkin. Namun, yang menentukan semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekian dulu pembahasan kita pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian video kali ini, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.